saya Linda Ratnasari, NIM 12406193034. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur makroekonomi yang biasanya dianalisis melalui analisis ekonomi merupakan faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi return saham yang diterima, karena besar kecilnya tingkat jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka pendapatan cenderung rendah. Faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk kerja keuangan dan bisnis, teknik ini menitik beratkan pada rasio fundamental dan kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Analisis fundamental menjadi analisis yang wajib dijalankan pelaku bisnis maupun investor. Analisis fundamental sangat berguna bagi investor untuk memantau tidak hanya kinerja pergerakan saham tetapi juga secara menyeluruh. Untuk melakukan analisis fundamental terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan top-down. Pendekatan ini fokus pada tiga bagian, yaitu ekonomi makro seperti kebijakan suku bunga dan stabilitas ekonomi. Politik yang dapat berdampak pada kondisi investor. Yang terakhir adalah kondisi industri. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan nilai intrinsik dan rasio keuangan. Pendekatan ini terfokus pada analisis nilai perusahaan yang dibandingkan dengan harga pasar saham. Analisis ini menitik beratkan pada neraca keuangan perusahaan terkait beberapa rasio keuangan seperti A. Earning per share atau EPS merupakan perbandingan laba bersih dan lembar saham yang beredar. B. Price to earning ratio atau PER merupakan perbandingan harga saham dan laba per saham dari perusahaan. C. Price saham yang beredar. B. Price to earning ratio atau PER merupakan perbandingan harga saham dan laba per saham dari perusahaan. C. Price to book value merupakan perbandingan harga saham dan keuangan bersih perusahaan. Yang D. Return on equity atau REO merupakan perbandingan laba bersih dan keuangan bersih perusahaan. E. Dividend yield atau DOY merupakan perbandingan dividen para saham dan harga saham. Yang F. Dividend equity ratio atau DER merupakan perbandingan jumlah utang dan modal bersih. Dalam analisis ekonomi, terdapat beberapa jenis analisis ekonomi yang dapat digunakan dalam penilaian saham. Antara lain, yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi ini merupakan analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya wujud dalam perusahaan. Yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ini merupakan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sifat wujud dalam ekonomi tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ekonomi yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Selanjutnya, saya Dinda Putri Wijayanti, tim 012 akan menjelaskan analisis industri atau sektor. Analisis industri merupakan salah satu bagian dalam analisa fundamental yang biasanya dilakukan setelah melakukan analisis ekonomi. Dalam analisa ini, kita dapat mengelompokkan saham berdasarkan sektor industrinya, sehingga kita tahu di situasi saat ini, industri apa yang memiliki peluang untuk berkembang.
Di pasar saham Indonesia, secara garis besar dibagi menjadi beberapa sektor industri, yaitu yang pertama, agrikultur, yang kedua, basic industry and chemical, yang ketiga, consumer goods industry, yang keempat, finance, yang kelima, infrastruktur, utilities and transportation, yang keenam, mining, yang ketujuh, miscellaneous industry, yang ke-8, property, real estate, and building construction. Saya Nur Miftahul Janah, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi mengenai analisis industri atau sektor. Untuk melakukan analisis industri atau sektor, diperlukan beberapa tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi siklus hidup industri. Setelah langkah pertama dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri. Kedua langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan menjelaskan kedua langkah ini. Yang pertama, siklus hidup industri. Kondisi industri berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Investor harus mengetahui bahwa industri tersebut mampu memberikan prospek investasi yang mampu mendatangkan keuntungan. Porter dalam bukunya mengemukakan bahwa siklus hidup industri memiliki beberapa tahap atau fase, yaitu tahap pertama, tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap penurunan. Selanjutnya yang kedua, analisis terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri melalui Porter's Five Forces. Porter menawarkan model persaingan yang dipengaruhi 5 kekuatan dalam industri. 5 kekuatan tersebut adalah hambatan bagi pemain baru atau barrier. 5 kekuatan tersebut adalah hambatan bagi pemain baru atau barrier to entry, yaitu seberapa mudah pemain baru masuk sebagai pesaing baru dalam industri. Yang kedua yaitu ancaman dari produk substitusi atau threat of substitute. Jika produk perusahaan mempunyai produk substitusi atau produk pengganti, maka substitusi ini harus diperhitungkan sebagai pesaing. Yang ketiga yaitu kekuatan tawar dari konsumen atau bargaining power of buyers, yaitu posisi menawar dari konsumen akan mempengaruhi perusahaan untuk menetapkan harga jual dan volume produksi. Yang keempat yaitu kekuatan tawar dari pemasok atau bargaining of power suppliers. Semakin banyak pemasok, maka semakin kuat tawar-menawar perusahaan dalam mengasosiasikan harga, volume, dan diferensiasi pasokan. Dan yang terakhir adalah tingkat persaingan di antara pemain yang ada, atau rivalry among existing competitor. Tingkat persaingan di antara pemain dalam industri ditentukan beberapa faktor, di antaranya potensi pertumbuhan industri, bahan tetap perusahaan, diferensiasi produk, identitas merek, dan informasi yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Bilanim 040. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tentang analisa perusahaan atau rasio keuangan. Analisis rasio menurut pendapat Munawir yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari laporan tersebut. Selain itu, menurut Sujaja dan Berlian, analisis laporan keuangan yaitu suatu metode perhitungan dari interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Pendapat lain dari Haraha menyatakan bahwa rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Laporan keuangan suatu perusahaan menjelaskan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Bagian yang paling banyak dan paling teliti untuk dilihat oleh investor dalam rangka mengetahui kondisi suatu perusahaan itu sehat atau tidak. Jika informasi yang diperoleh dari laporan keuangan menggambarkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak liquid, maka itu menunjukkan bahwa perusahaan sudah menunjukkan kecenderungan tidak sehat lagi dan membutuhkan dana untuk membantunya mencapai likuiditas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailen Jisan Fitriangga, NIM 124 061 93045. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rasio keuangan untuk menganalisa perusahaan.
Yang pertama adalah debt to equity ratio. Rasio perbandingan hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Pemerintah menetapkan maksimal rasio DER adalah 4 kali, dimulai dari tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Untuk sektor konstruksi biasanya memiliki nilai DER paling tinggi dibanding sektor lain. Namun pada umumnya DER di bawah 1 apalagi di bawah 0,5 merupakan angka yang sangat baik untuk berinvestasi di dalamnya. Untuk rumusnya sendiri adalah debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Lalu yang kedua adalah current ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Level likuiditas setiap perusahaan berbeda-beda bergantung industrinya. Namun yang pasti current ratio harus di atas 1, sehingga hal itu berarti perusahaan memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh utang jangka pendeknya. Untuk rumusnya sendiri adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Lalu yang ketiga adalah aset turnover. Rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dalam menciptakan penjualan. Semakin besar rasio ini, berarti semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Untuk rumusnya sendiri adalah aset turnover sama dengan pendapatan dibagi dengan total aktiva. Lalu yang keempat adalah return on equity. Merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena akan memberikan pengembalian yang lebih besar bagi para pemegang saham. Biasanya kita hanya bisa mengetahui kenaikan ROE perusahaan, misalnya dari 10% menjadi 15%. Namun kita tidak mengetahui bagaimana itu terjadi. Karena kenaikan nilai ROE tidak selalu terjadi, dikarenakan nilai profit margin mengalami kenaikan. Namun dapat pula terjadi dikarenakan turnover dan leverage perusahaan yang naik lebih tinggi. Oleh sebab itu, untuk penilaian ROE harus disesuaikan dengan industri masing-masing, karena setiap industri memiliki karakter berbeda dengan pendorongnya. Beberapa industri memiliki margin yang tinggi, contohnya sektor semen, sehingga profit marginnya besar. Ada pula yang turnovernya tinggi, yaitu sektor retail seperti Unilever atau Mitra Adi Perkasa. Karena sektor retail biasanya memiliki margin yang tidak besar sehingga mengandalkan perputaran barang cepat. Ada juga yang leverage-nya tinggi, yaitu sektor perbankan. Karena perbankan membutuhkan dana pihak ketiga sebagai amunisi memberikan utang kepada nasabah lainnya. Dan juga sektor konstruksi karena perusahaan konstruksi akan membutuhkan dana besar di awal untuk membangun properti dan infrastruktur sehingga membutuhkan utang yang cukup besar. Untuk rumusnya sendiri adalah return on equity sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Lalu yang kelima adalah earning per share. Rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal untuk setiap lembar saham dan juga untuk melihat kinerja perusahaan. Semakin meningkat rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Laba per lembar saham atau earning per share menjadi salah satu poin dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Perusahaan semakin baik, laba per lembar saham atau earning per share menjadi salah satu poin dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Untuk rumusnya sendiri adalah earning per share sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang keenam adalah dividend payout ratio. Rasio ini menggambarkan besarnya dividen yang akan dibayarkan perusahaan kepada investor dari earning yang diperoleh perusahaan. Untuk rumusnya sendiri adalah dividend payout ratio sama dengan dividen per share dibagi dengan earning per share. Sekian pemaparan materi dari saya, silahkan teman-teman untuk dipahami terlebih dahulu. Dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.